Halo semua, kenalin nama gue Pasya. Mungkin dari kalian ada yang udah tahu, karena udah sering nonton konten-konten gue di IG, ya mungkin udah tahu. Nah, sekarang gue mau ngapain nih di YouTube. Jadi, akhir-akhir ini gue pengen balik lagi ke YouTube. Gue pengen aktif lagi di YouTube. Karena emang dulu gue sempet konten di YouTube, tapi itu udah lama banget. Ya, SD lah. Udah lama kan. Tapi akunnya udah ke-ban yang dulu. Ya, ini akun baru. Karena copyright musik lah pas dulu itu. Dan gue belum paham apapun tentang YouTube ya. Jadi gue asal upload aja. Pokoknya upload aja. Cukup basa-basinya, sekarang gue mau ngapain? Karena gue dari kemarin-kemarin lagi sering baca buku, dan sekarang belum ada buku bacaan lagi. Sekarang gue mereview hasil dari buku yang udah gue baca sebelumnya. Buku yang bakal gue review kali ini adalah buku The Richest Man in Babylon. Mungkin dari kalian ada yang udah pernah baca buku ini, dan gue emang termasuknya udah telat sih baca bukunya. Karena emang udah lama, tapi gak apa-apa, tetap review. Jadi setelah gue selesai baca buku ini, ada yang mau gue sharing tentang isi dari buku ini. Tapi gue bakal sharing dalam 3 poin. Dan sebelumnya, semua yang ada di video ini adalah opini gue dan pendapat gue terkait dengan buku ini. Jadi semuanya pendapat gue, pure pendapat gue. Menurut gua. Ya, itu. Terusin aja. Oke, lanjut. Yang pertama, alasan kenapa gue pengen baca buku ini. Lu mah FOMO doang, lu mah pengen cepet kaya doang. Itu kata netizen, bukan kata gue. Karena gini, emang gue udah tertarik dengan buku ini yang gue sering lihat di Gramet. Kayak, The Richest Man in Babylon, bukunya kayak gimana sih? Itu adalah kalimat pertama saat gue melihat buku ini. Gue penasaran, buku yang kelihatan kayak kecil kayak gini, isinya kayak gimana sih? Jadi gue pengen beli dong. Tapi, pas gue lihat harganya, ya, lumayan coy harganya. Buat anak kuliahan kayak gini, lumayan. Walau terlihat worth it aja, tapi ya sudahlah. Buku ini nangkring aja jadinya di keranjang aplikasi Gramet gua. Sampai akhirnya cewek gua nggak beliin buku ini. Senang pasti. Buku yang selama ini gue pengen beli, akhirnya dibeliin. Senang banget. Senang. Senang. Maaf itu lebay. Oke, poin yang kedua. Isi dari buku ini. Yang awalnya gue pikir ini isinya kayak berat, dan ternyata enggak. Karena buku ini isinya menurut gue kayak cerpen. Semuanya dibalut dengan cerita. Lu lihat aja, nih, di daftar isinya. Lu lihat aja di daftar isinya. Nggak kayak buku-buku berat atau buku-buku investasi atau buku-buku ekonomi yang lainnya. Buku ini yang termasuk mudah untuk gue pahami. Karena isinya juga nggak kelihatan berat. Nggak tahu sih kalau kalian, tapi kalau gue sih masih oke kok bacanya. Karena buku ini dibawakan dengan kata-kata yang santai dan kalem aja gitu bahasanya. Kayak di bab orang terkaya di Babilonia. Ada orang bernama Arkad, dia adalah orang terkaya dan juga dermawan di Babilonia. Tapi suatu ketika ada teman dari masa mudanya yang menghampiri dan membandingkan hidup dia dengan Arkad. Mereka bilang bahwa Arkad adalah orang yang beruntung karena sudah menjadi orang terkaya, dan mereka masih banting tulang untuk menafkahi hidupnya mereka. Lalu Arkad ini memberikan nasihat kepada teman-temannya. Arkad bilang bahwa aku tidak akan pernah menutupi tubuh dengan pakaian-pakaian termurah. Kendati pun itu pantas, aku tidak akan puas dengan kemewahan seorang miskin. Sebaliknya, aku akan menjadikan diriku sebagai tamu dalam perjamuan pesta dari segala hal yang baik itu. Ada juga dia bilang ke temannya, kayak gini, dalam soal waktu, semua orang memilikinya dalam kelimpahan. Kalian ya, setiap orang dari kalian telah membiarkan waktu yang cukup banyak untuk membuat kalian jadi orang yang kaya raya. Kini kalian tidak ada yang dapat kalian banggakan selain keluarga kalian yang baik. Pokoknya di bagian ini Arkad itu sering banget menasehati kepada teman-teman masa mudanya bahwa kekayaan dia itu nggak semena-mena dan nggak langsung jadi segitunya dia kaya. Ada prosesnya. Ada juga di bab 5 hukum tentang emas. Di bab ini lebih kayak pikiran atau mindset kita bisa memengaruhi bagaimana datangnya sebuah emas atau uang kepada kita. Kayak hukum ketiga bahwa emas aman dalam melindungi pemiliknya yang bijak, yang menginvestasikannya berdasarkan nasihat orang-orang yang terbukti ahli dalam pengelolaannya. Penulisnya bilang di sini bahwa orang-orang yang akan mendapatkan emas itu adalah orang-orang yang bijak. Bahwa energi lu lah yang paling mempengaruhi bagaimana datangnya emas atau uang kepada lu sendiri. Pokoknya isinya membuat gue lebih tertarik untuk membaca lebih lanjut, dan bahasanya pun cukup mudah untuk dimengerti bagi gue. Ya kayak cerpen sih kalau menurut gue. Setiap pembawaan dari setiap babnya, soalnya dia kebanyakan dibawainnya melalui dengan cerita. Kayak ada judul di babnya yaitu Temuilah Dewi Kemujuran atau Lempengan Batu Tulis dari Babilonia. Karena subbab judulnya udah membuat gue penasaran, ya gue otomatis baca sampai selesai dong. Dan kalau kalian ada yang penasaran, bisa baca buku ini sih. Lanjut ke poin 3.
atau poin terakhir. Apa yang gue dapet dari buku ini? Setelah gue baca buku ini, gue sadar bahwa uang itu memiliki energinya sendiri. Dia akan datang kepada orang yang memiliki energinya yang sama. Contohnya gini, kalau misalkan lu orangnya malas-malesan atau orangnya lu sukanya tiduran, sukanya main HP atau scroll sosmed terus, uang itu akan datang dengan yang lu lakukan, yaitu malas-malesan datangnya. Karena balik lagi soal mindset, uang itu sama dengan apa yang kita pikirkan. Kalau mindset lu udah memikirkan bahwa uang yang akan datang itu susah, ya mindset itu akan terjadi bahwa uang itu akan susah datangnya kepada lu. Dan juga gue belajar bahwa mengeluarkan uang itu harus bijak. Gue pun jadi sadar bahwa gue selama ini belum bijak dalam mengeluarkan uang yang ada di diri gue. Terkadang gue masih impulsif atau mengeluarkan uang itu secara ya berlebihan atau masih ngasal lah istilahnya. Dan terkadang penyesalan-penyesalan itu datangnya di akhir, bro. Ketika akhir bulan lu nyesel kemana uang gua yang ada di awal bulan itu, dan gua malah terbendung dalam penyesalan-penyesalan tersebut yang membuat pikiran gue jadi kacau balau. Ya, dan itu nggak bijak. Padahal gue seharusnya bisa mengevaluasi diri gue sendiri dan belajar lagi bagaimana gue mengeluarkan duit itu dengan bijak. Dan dari buku ini gue belajar bahwa investasi itu penting. Mau investasi leher ke atas atau investasi ke uang. Karena menurut gue investasi leher ke atas atau investasi kepada uang itu cukup penting untuk masa depan kita. Kalau misalkan investasi leher ke atas, ilmu yang akan kita dapatkan lebih banyak dan lebih baik di masa depan. Dan kita nggak bakal nyesel di masa tua nanti kalau ilmu kita sedikit atau ilmu kita kurang cukup, karena kita udah banyak untuk belajar di masa muda. Satu hal lagi yang penting bagi gue itu adalah membuat dana darurat. Karena menurut gue setelah gue baca buku ini, dana darurat itu sangat penting. Karena kenapa? Ketika kita sedang berada di ekonomi yang kurang mencukupi atau sedang ngepas lah istilahnya uang kita, dana darurat kita lah yang menyelamatkan kita dari kasus tersebut. Kenapa? Karena gini, ketika kita punya dana darurat, otomatis mindset atau otak kita tidak sering untuk stres, dan ketika kita uangnya sedang ngepas, kita bisa menggunakan dana darurat itu untuk keperluan yang utama. Jadi otak kita nggak bakal stres tuh, kita nggak punya duit lah, kita nggak ada uang, uangnya ngepas, nggak bisa jajan, nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu, dan lain-lain. Karena uang itu sangat berpengaruh terhadap emosional kita. Kayaknya udah cukup panjang deh. Oh iya, BTW channel ini bakal banyak diisi dengan sharing buku kayak gini, atau gue sharing tentang foto-foto, fotografi ya, dan semacamnya. Gue bakal sering sharing di channel ini dan ikutin gue terus. Oke? Share video ini ke teman kalian atau keluarga kalian. Jikalau video ini bermanfaat bagi kalian semua, jangan lupa subscribe, like, dan share. Bye! Thank you!